wawancara. Terlebih dahulu juga mohon izin untuk direkam Ibu karena ini sebagai salah satu tugas saya dalam mengikuti program pendidikan Ibu Penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu mengenai dilema etika. Mohon izin ya, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ibu? Di dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral yang tentunya kita temukan itu caranya itu dengan dengan warga sekolah yang beragam ya, tentunya juga masalah-masalah juga ada yang ada yang wajar dan tidak wajar juga. Kasusnya bisa datang ketika adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah atau pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya ditemukan identifikasinya itu permasalahan sesuatu atau pendapat yang berbeda, karena setiap manusia mempunyai pemikiran ataupun ide-ide yang berbeda. Selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu selama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk ini ya, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, tentunya yang utama yang saya lakukan adalah pendekatan secara personal, juga tentunya komunikasi dan koordinasi, karena sebagai pemimpin itu ya hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi ya data referensi dan indikator tentang pertimbangan dan pengambil keputusan haruslah kuat. Jadi caranya itu dengan pendekatan personal ya, komunikasi dan koordinasi. Terus yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Dalam langkah-langkahnya yang saya lakukan adalah untuk menentukan kasus itu adalah menggali informasi dengan berupa data yang akurat ya, kemudian melakukan koordinasi, menjalankan komunikasi secara personal dengan unsur-unsur yang terkait di dalam kasus tersebut. Menggali informasi berdasarkan data, juga ada yang berupa kebenaran terkait kasus tersebut yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam hal ini, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menghakimi yang bertindak berdasarkan data dan menggali informasi serta menjalin komunikasi sehingga menjadi referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Jadi komunikasi yang utama. Komunikasi dan koordinasi ya. Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya. Tantangannya yaitu ya diantaranya kan pada saat mengajak warga sekolah untuk ikut bertanggung jawab, itu pasti terhadap keputusan itu pasti akan ada yang bisa merasa puas atau bisa diambil keputusannya, ataupun ada yang belum puas karena di antara warga sekolah ya. Jadi akan tetapi paling tidak keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik untuk semua warga sekolah. Jadi tantangannya itu untuk bisa mengajak warga sekolah untuk ikut bertanggung jawab. Tantangannya warga sekolah yang karena mereka juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ya. Mungkin selanjutnya itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema
masih sangat kita perhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak ditentukan jadwalnya, jadi disesuaikan dengan apa namanya urgensiannya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, Pertanyaan yang selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Untuk mempermudah ya, atau faktor-faktor seseorang untuk membuat pengambilan keputusan itu tidak ada yang khusus, tetapi ya keterlibatan unsur-unsur internal ya yang ada di sekolah, tentunya untuk bisa mempermudah kita mengetahui informasi dengan internal situ. Orang-orang yang berada di internal juga bisa membantu untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ibu, sekarang masuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang tadi sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam etika? Ya, dalam mengambil keputusan di apa namanya keputusan dalam etika itu yang hikmahnya itu di antaranya kesimpulannya bahwa yang namanya komunikasi itu sangat penting ya. Nanti didahulukan kita mencari dulu permasalahannya, kita komunikasikan, kita koordinasikan, dan kita selesaikan. Misalnya dasari dengan utama pemeriksaan dengan kekeluargaan. Baik Ibu, alhamdulillah semua hal yang sudah saya lakukan, Ibu juga sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi, dan itu kesimpulannya bahwa pengambilan keputusan dalam bidang etika di sekolah kita ini lebih mengutamakan komunikasi dan koordinasi. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Apa yang Ibu sampaikan menjadi pembelajaran juga buat saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, semoga sebaiknya. Alhamdulillah baik, Pak. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu atas waktu yang Bapak berikan untuk bisa diwawancara oleh saya. Ini sebagai salah satu bentuk tugas saya, Pak, di pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu di modul 3.1 mengenai dilema etika. Nanti ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin yang pertama, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk dilema etika di sekolah kami memang banyak permasalahan, terutama hal yang benar dengan yang salah. Yang pertama, kami identifikasi terlebih dahulu. Atas identifikasi itu kami melihat secara jelas, secara objektif tentang permasalahan yang ada di sekolah ini. Baik, Pak. Yang kedua ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, baik, untuk masalah yang sama-sama benar memang perlu pemikiran yang mendalam. Selain kita mencari data yang objektif, kita mencari sumber yang objektif, termasuk kita mungkin wawancara dengan para wakasek-wakasek, lantas dari sumber yang relevan, baru kita ambil data yang paling benar menurut kita arti nurani. Baik, Bapak. Selanjutnya mungkin, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Bapak? Ya, yang selama ini dilakukan untuk masalah etika, yang pertama kita identifikasi setelah objektif dan benar, lantas kita coba cari data yang atau mungkin fakta yang relevan, baik dari sumber buku atau sumber media lain, lantas atau mungkin sumber dari orang-orang yang berkompeten ya. Lantas baru kami memutuskan yang se-efektif mungkin sehingga tidak ada nilai negatif yang berlebihan. Gitu. Baik, Bapak, selanjutnya yaitu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, hal yang efektif itu ya saya sering wawancara dengan para wakasek, dengan narasumber yang lain, itu yang paling sering saya lakukan. Berarti sering berkomunikasi dengan lokasi-lokasi. Ya, terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang paling tantangan itu ketika kita sudah ngambil keputusan, efek negatifnya dari masyarakat atau dari rekan-rekan yang mungkin kurang begitu paham tentang etika gitu. Jadi masih banyak yang Masih orang banyak. yang belum memahami mengenai Ya. etika. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dari permasalahannya. Ketika masalah itu terlalu berat, kami coba mendiskusikan lagi, lantas menjadwalkan kapan permasalahannya. Tapi ketika itu masalah etikanya mungkin tidak terlalu berat, ya kami kadang-kadang secara mendalam setelah tahu objektivitasnya langsung kami memutuskan. Oke, Pak, langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus pidana etika? Ya, faktor-faktor yang paling menentukan dalam mengambil keputusan etika itu, yang pertama biasanya dari masalah pengetahuan, yang kedua dari agamanya, baru yang ketiga dari personalnya. Mungkin itu yang sering permasalahannya. Adapun keuntungannya, kalau pengetahuan dia mau, lantas agama yang bagus, personalnya dia membuka hati, itu akan membantu dalam cepat-cepatnya permasalahan itu etika diselesaikan. Hal itu ya Bapak yang bisa Ya. membantu. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam etika? Ya, hikmah-hikmah yang kita petik kalau kita pengambilan keputusan itu kurang begitu objektif sehingga ada ekses yang negatifnya. Itu pembelajaran buat yang masa yang akan datang. Baik, Bapak, mungkin terakhir ya, terima kasih saya ucapkan atas waktunya, wawancaranya. Mungkin jawaban-jawaban dari Bapak juga menjadi pembelajaran buat saya di kemudian hari apabila saya menjadi seorang pemimpin nantinya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.